Halo semuanya, selamat datang kembali di Dongeng Horor Digital. Kali ini kita akan membahas tuntas spoiler alur cerita dari buat teman-teman semua, jangan lupa ditonton sampai habis agar tidak ketinggalan hal-hal yang paling mengerikan di film kali ini. Pastikan Anda tidak sendirian. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Malam itu jalan kenanga tidak seperti biasanya. Biasanya perumahan elit di pinggiran Jakarta tersebut diselimuti keheningan dan menenangkan. Suara jangkrik yang bersahutan dengan desis angin di antara pepohonan besar yang rimbun. Namun di rumah nomor 14, keheningan itu terasa berbeda. Itu bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang menekan. Seolah-olah udara di sana telah membeku oleh rasa takut yang luar biasa. Rumah bergaya kolonial Belanda itu berdiri megah di pilar-pilar putih yang menjulang. Di dalamnya, keluarga kecil yang tampak sempurna baru saja menyelesaikan makan malam. Mereka, sang ayah, seorang pengusaha sukses, sedang berada di ruang kerjanya. Sang ibu, dengan kelembutan yang selalu terpancar dari wajahnya, Van Rotsnik, koreksi gue kalau gue salah, dalam anaknya, Rian, yang saat itu baru berusia 7 tahun, adalah sosok bocah laki-laki yang ceria. Ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Ana yang berusia 12 tahun. Pada malam itu, Rian merasa ada yang salah. Sejak sore, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap langit rumah. Ia sering melihat bayangan hitam yang melintas cepat di balik pintu. Namun setiap kali ia menunjuk, ibunya hanya tersenyum, mengatakan itu hanya bayangan pohon yang tertiup angin. "Ayo Rian, Ana, sudah waktunya tidur," ujar sang ibu sambil menuntun mereka ke kamar masing-masing. Di kamar Rian bernuansa biru langit yang sang ibu menyelimutinya dengan hangat, seperti rutinitas setiap malam. Sang ibu duduk di tepi ranjang. Ia mengelus rambut Rian dengan kasih sayang yang tulus. Kemudian mulailah ia menyanyikan melodi yang sangat akrab di tengah telinga setiap anak Indonesia. Nina bubu, oh Nina bubu, kalau tidak bubu digigit nyamuk. Suara ibu yang lembut biasanya menjadi penghantar tidur yang paling ampuh bagi Rian. Namun malam itu, setiap bait lagu itu terdengar seperti peringatan. Rian memejamkan mata, berusaha mengabaikan perasaan yang tidak enak di dadanya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah terakhir kali mendengar suara lembut ibunya. Pada jam 2 dini hari, teror dimulai tanpa peringatan. Rian terbangun karena mendengar suara penciuman keras dari arah kamar orang tuanya. Dia terduduk di ranjang. Napasnya memburu suasana kamar yang telah terasa bosankan. Ia memanggil-manggil ibunya dengan suara menyesal, namun tidak ada jawaban. Penasaran sekali, ketakutan, Rian turun dari ranjang yang tinggi. Kakinya mungil menyentuh lantai marmer yang dingin, mengirimkan sensasi menggigil di seluruh tubuh. Ia berjalan menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Di lorong kamar panjang, lampu-lampu entah mengapa berkedip-kedip tak beraturan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Rian berjalan menuju kamar kakaknya, Ana. Namun pemandangan yang ia temui di sana akan menghantuinya seumur hidup. Pintu Ana terbuka lebar. Di dalam sana, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di samping ranjang kakaknya. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya kegelapan dan sebelum Rian sempat berteriak, sosok itu
bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Orang kelihatan dia terpelupus seketika. Rian menutup mulutnya dengan berbuat tangan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia berlari sekuat tenaga menuju kamar orang tuanya berharap ayahnya bisa melawan monster itu. Namun di kamar utama pemandangan jauh lebih mengerikan. Angin berdarah berat berjatuhan. Ayahnya tergeletak di lantai kamar yang melihat sementara ibunya berada di kedua mata terbelalak mencoak. Tak ada perlawanan yang berarti. Seolah-olah maut menjemput mereka dengan cara yang sangat dan brutal. Rian jatuh duduk di tengah belakang terdengar suara bisikan. Suara bisikan manusia melainkan suara parau menyerukan melodi yang baru saja didengar beberapa jam yang lalu. Kalau tidak bubu digigit nyamuk. Makhluk itu ada di sana, di dalam kegelapan kamar orang tuanya. Rian merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Ia merangkak mundur masuk ke dalam lemari kayu besar di sudut ruangan yang menutup pintunya dengan rapat-rapat di dalam sana. Di antara gantungan baju ayahnya, Rian meringkuk seperti janin. Ia menutup telinganya rapat-rapat. Namun suara cekaran di pintu lemarinya Nina Bobo yang melengking itu tak kunjung berhenti hingga fajar menyingsing. Pagi yang kelabu. Keesokan harinya polisi mendobrak pintu nomor 14 setelah tetangga melaporkan ada suara-suara aneh dan pintu depan terbuka lebar. Apa yang ditemukan polisi adalah sebuah pembantaian yang tak masuk akal. Tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela yang menunjukkan adanya pemaksaan masuk dari luar. Hanya ada darah mayat dan seorang bocah laki-laki yang ditemukan meringkuk di dalam lemari. Ketika polisi mengeluarkan Rian, bocah itu tidak menangis, matanya kering namun tatapannya kusut. Sebuah fenomena yang kemudian diagnosis oleh para ahli sebagai katakonik stupor akibat trauma yang terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang anak. Rian tak lagi merasakan respon suara, tidak lagi ingin makan, dan paling mengerikan, ia akan mulai menjerit histeris jika mendengar melodi Nina Bobo. 5 tahun di dalam kegelapan. Rian kemudian dipindahkan ke sebuah panti rehabilitas khusus anak-anak dengan gangguan jiwa berat selama 5 tahun. Ia hidup dalam dunianya sendiri. Ia menjadi bagian yang paling diam sekaligus ditakuti oleh para perawat. Rian sering terlihat duduk di pojok ruangan, tergambar coret-coretan hitam yang kacau di atas kertas putih. Para dokter menyerah. Mereka menganggap Rian adalah produk gagal dari sebuah tragedi yang tak terpecahkan. Kasus pembunuhan keluarganya pun ditutup oleh kepolisian yang label kasus dingin karena tidak adanya bukti fisiknya mengarah pada pelaku manusia. Publik mulai melupakan tragedi rumah jalan kenanga, menganggapnya sebagai cerita urban yang menyedihkan. Namun bagi Rian, waktu seolah berhenti di malam itu. Ia masih bisa merasakan dinginnya lantai marmer, bau anjir darah, dan sosok hitam yang menari di bayang-bayang. Dia tak tahu bahwa di luar sana ada seorang wanita bernama Karina yang sedang membaca berkas kasusnya dengan penuh rasa ingin tahu. Karina adalah seorang psikiater muda yang ambisius. Melihat Rian bukan sebagai bagian yang hancur, melainkan sebagai sebuah tantangan ilmiah. Ia percaya bahwa kunci untuk menyembuhkan Rian adalah dengan membawanya ke bertrauma rumah tua itu. 5 tahun telah berlalu sejak malam berdarah di jalan kenangan. Namun bagi Karina, waktu seolah terputar sekitar temuan berkas rusak yang tersusun rapi di meja kerja. Karina bukanlah psikiater biasa. Usianya yang masih muda, dia dikenali ketajaman logikanya yang tidak percayanya pada hal-hal yang bersifat takhayul. Baginya, otak manusia adalah mesin yang kompleks dan setiap kerusakan trauma seberat apapun pasti memiliki solusi medis yang rasional.
Kasus Rian adalah anomali, gumam Karina sambil menatap foto seorang bocah laki-laki dengan tatapan kosong di lembar observasi medis. Rian kini bukan lagi bocah 7 tahun yang mungil. Ia telah tumbuh menjadi remaja pendiam, kurus, seolah-olah jiwanya telah tercabut dari raganya. Selama 5 tahun di panti rehabilitas, tidak ada lagi pun psikiater yang berhasil menembus dinding yang dibangun Rian. Dia diagnosis menderita post traumatic stress disorder (PTSD) akut yang disertai gejala katatoni. Karena melihat ini sebagai peluang emas untuk menolaknya, ia ingin membuktikan sebuah teori radikal metode kepala waktu. Ia percaya bahwa untuk menghancurkan trauma, pasien harus mendapatkan pada tidak melakukan lingkungan yang mengontrol. Sore itu, Karina mengunjungkan dia secara pribadi dengan konversasi karbol. Dia duduk di kursi kayu menatap jendela yang tertutup terlalu spesifik. Halo Ria, Karina. Kenapa Karina dengan nada suara ini? Rian tidak teriak. Aku tahu apa yang terjadi di rumah itu. Rian, aku tahu kamu merasa ada sesuatu yang membuatmu, tapi itu semua ada di sini. Karena sambil menunjukkan televisi. Itu adalah memori yang dan aku ingin membantumu mengantar ke rumah Rian sedikit dan pertama kalinya dalam beberapa bulan yang mulai sedikit ke arah Karina pikirnya tertekan mulai dia akan sesuatu, namun hanya desisan pelan yang terlalu kuat. Rencana Karina untuk membawa Rian kembali ke rumah jalan kenangan mendapat tentangan keras, terutama dari Bams, sahabat dekat sekaligus rekan kerjanya. Bams adalah seorang pria yang lebih intuitif dan peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Kamu gila, Kar? Membawa dia kembali ke sana dengan sama aja menyuruhnya bunuh diri secara mental, ujar Bams saat mereka berdiskusi di sebuah kafe. Ini sains, Bam. Jika dia terus di panti, dia akan mati perlahan karena pikirannya sendiri. Dia butuh konfrontasi, jawab Karina tegas sambil menyekap kopinya. Bams menggelengkan kepala. Ada yang tidak beres dengan rumah itu. Kamu tahu sendiri, polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Tetangga di sana bilang mereka masih sering mendengar suara tangisan dan melodi itu. Karina tertawa kecil, nadanya suaranya penuh skeptisme. Suara itu hanya resonansi angin di bangunan tua, Bams. Dan melodi Nina Bobo itu hanya pemicu psikologis karena itu adalah hal terakhir yang ia didengar sebelum tragedi. Aku akan membuktikan bahwa hantu itu tidak ada dan hanyalah luka batin yang belum kering. Meskipun mendapat peringatan dari Bams dan keraguan dari pihak panti, Karina berhasil mendapatkan izin resmi keluar jalur akademisnya. Ia berjanji akan mengawasi Rian 24 jam sehari. Ia bahkan memutuskan untuk tinggal serumah tersebut bersama Rian untuk menciptakan suasana rumah yang sebenarnya. Hari kepindahan pun tiba. Sebuah mobil van hitam membawa mereka menuju perumahan elit yang kini terasa suram. Nomor 14. Berdiri dengan angkuh, tertutup oleh tumbuhan berakar liar. Garis polisi yang dulu melintang kini sudah memudar dan putus, namun aura kematian masih terasa menyengati udara. Saat gerbang besi berkarat dibuka, Rian mendadak menggenggam tangan Karina dengan erat. Genggaman itu kuat hingga kukunya memutih keringat. Jangan masuk. Jangan masuk. Bisik Rian dengan suara perahu yang nyaris tak terdengar. Ini adalah kalimat pertama yang ucapkan dalam hitungan tahun. Bukan merasa takut, karena justru merasa menang. Lihat, dia mulai bereaksi. Ini kemajuan, pikirnya. Ia menganggap ketakutan Rian adalah tanda bahwa terapinya mulai bekerja. Karina mulai membuka pintunya depan berdiri nyaring. Debu berterbangan di bawah sorot lampu senter.
Di dalam furnitur masih tertutup kain putih, tampak seperti barisan hantu yang sedang berdiri diam. Karena menuntut Rian masuk ke ruangan tamu, tempat di mana darah di lantai marmer meski sudah bersihkan masih menghilangkan bayangan samar yang gelap. Karena menatap sekeliling dengan penuh percaya diri, ia merasa memegang kendali penuh. Ia tak menyadari bahwa dengan membawa Rian kembali, ia baru saja melengkapi syarat bagi entitas di dalam rumah itu untuk memulai kembali permainan yang dimainkan. Di sudut ruangan gelap, di balik bayangan pilar hitam tinggi, sesuatu sedang memperhatikan mereka. Sesuatu yang telah menunggu selama 5 tahun untuk mendengarkan suara nyanyian lagu mengantar tidur itu sekali lagi. Malam pertama di Jalan Kenangan nomor 14 terasa sangat panjang karena telah mengatur segalanya dengan presisi seorang ilmuwan. Ia memasang beberapa kamera pengawas di sudut ruangan utama, ruang tamu, lorong kamar, dan tentu saja kamar Rian. Ia ingin merekam setiap perubahan perilaku, setiap kedutan otot, dan setiap kata yang mungkin diucapkan oleh Rian saat tidurnya. Semua itu hanya seolah persepsi Rian. Rian hanya duduk di sofa lama yang masih tertutup kain putih, matanya terus bergerak liar menatap ke arah plafon yang tinggi, dan dia tampak seperti binatang buruan yang terpojok. Tangannya gemetar hebat, ia terus mengumandangkan kata-kata yang tidak jelas. Keanehan pertama muncul tepat 02.00 dini hari. Karena sedang memantau layar laptopnya di tengah saat tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napasnya mulai membentuk uap putih di udara yang dingin membeku. Klik, suara saklar lampu terdengar dari selang ke atas. Karena mendongak monitor, ia melihat lampu di lorong kamar yang berkedip-kedip. Ia segera beralih ke atas untuk yang sedang mengalami serangan panik. Namun saat dia sampai di depan kamar ia menemukan Bujati sedang diam di tengah kegelapan menatap bilik kosong. Rian, kamu kenapa? Bangun, kira dalam. Rian tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat telunjuknya menuju ke arah cermin besar yang di ujung lorong. Di dalam pantulan cermin itu sudah mulai debu. Karena melihat sesuatu yang membuat terpukau. Di balik bayangan mereka berdua tampak sosok wanita berbaju putih kusam dengan rambut menutupi wajah, berdiri tepat di depan pintu kamar orang tua Rian yang terkunci. Karena berkedip, ia mengembalikan badan dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Efek kelelahan, sugesti lingkungan ini mulai mengaruhi saraf optikku. Keesokan harinya gangguan menjadi lebih fisik. Saat Karina sedang mandi, ia mendengar suara tawa anak kecil yang berlarian di lorong. Ketika ia keluar dan buru-buru, ia hanya menemukan jejak basah yang kecil di lantai kayu, menuju ke arah pintu lemari tempat Rian yang dulu bersembunyi. Karina mencoba memeriksa jejak itu dan bukan air. Jaring itu kental berbau anyir mirip seperti darah yang mengering. Jantungnya berderu kencang, namun egonya sebagai psikiater menolak untuk menyerah pada rasa takut. Bams, benar ada yang aneh, pikiran Rusuniak sebelum kejadian membantah pikirannya sendiri. Tidak, ini Rian, pasti Rian. Dia mungkin melakukan itu untuk menarik perhatian atau ingin adalah bentuk manifestasi trauma yang ingin memperlihatkan secara fisik. Malam kedua menjadi ujian sesungguhnya. Rian mulai menunjukkan tanda-tanda keagresi. Ia menjakar wajahnya sendiri hingga berdarah dan terus berkata, dia sudah kembali. Siapa yang kembali, Rian? Katakan padaku. Rian menggenggamkan pundak. Rian menerontak. Dia yang meminta tidur, dia yang tidak mau bangun, jerit Rian. Tiba-tiba semua pintu di lantai 2 terbaring menutup secara bersamaan. Suara dentuman keras itu ke jendela bergetar. Lampu seluruh rumah padam total. Kota-kota menyelimuti rumah di Jalan Kenangan seperti kabut besar mencekik. Cahaya senter Karina yang berjatuh di lantai hanya menyinari kaki Rian yang masih berjinjit wajah, seolah-olah ditarik oleh benang-benang tak kasat mata. Turunkan Rian, turunkan. Oke, sekian dulu teman-teman untuk cerita alur film Nina Pupu. Untuk kelebihannya, kekurangannya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Buat teman-teman semua yang punya cerita atau request cerita, langsung saja tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita akan kami angkat untuk episode berikutnya. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.